Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami Anifa Mahita Safira, Sarjana Farmasi, dan Azhar Aulia Mahfudoh, Sarjana Farmasi, dari Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 36, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas Gambir Sari periode 8, akan berbagi informasi obat mengenai hipertensi. Nah, untuk informasi obat hipertensi, mari kita simak videonya. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa dengan minimal 2 kali pemeriksaan. Berikut adalah klasifikasi hipertensi. Klasifikasi optimal apabila tekanan darah sistolik kurang dari 120 mm air raksa dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mm air raksa. Untuk klasifikasi normal, apabila tekanan darah sistolik 120 mm air raksa sampai 129 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 80 mm air raksa sampai 84 mm air raksa. Untuk klasifikasi normal tinggi, apabila tekanan darah sistolik 130 sampai 139 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 84 sampai 89 mm air raksa. Untuk klasifikasi hipertensi derajat 1, apabila tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mm air raksa. Selanjutnya, untuk klasifikasi hipertensi derajat 2 apabila tekanan darah sistolik 160 sampai 179 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik 100 sampai 109 mm air raksa. Untuk klasifikasi hipertensi derajat 3 apabila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 180 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 110 mm air raksa. Untuk klasifikasi hipertensi sistolik terisolasi apabila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik kurang dari 90 mm air raksa. Selanjutnya adalah gejala hipertensi. Yang pertama, pusing dan sakit kepala. Yang kedua, penglihatan kabur. Yang ketiga, detak jantung tidak teratur. Yang keempat, mudah lelah. Yang kelima, gelisah. Dan yang keenam adalah rasa mual dan muntah. Nah, apa aja sih obat-obat hipertensi? Obat yang pertama adalah angiotensin converting enzyme inhibitor, yaitu captopril, untuk pasien dengan riwayat penyakit jantung dan diabetes mellitus. Untuk kontraindikasi, hipersensitif, wanita hamil kategori C, dan penyakit renovaskuler. Untuk efek samping, hipotensi, batuk kering, ruam kulit, dan hipoglikemi. Untuk pemberiannya, diminum pada saat perut kosong, 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Obat yang kedua adalah angiotensin 2 reseptor blocker atau candesartan untuk pasien yang intoleran terhadap angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI. Untuk kontraindikasi, hipersensitif dan wanita hamil kategori C. Untuk efek samping, hipotensi dan sakit kepala. Untuk pemberiannya, diminum pada saat perut kosong, 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Golongan alfa-2 adrenergik, contoh obatnya yaitu ada metildopa, yang aman digunakan oleh wanita hamil dengan kategori kehamilan B. Kontraindikasi, hipersensitif, gangguan hati dan gangguan ginjal. Efek samping, hipotensi, edema perifer dan sakit kepala. Pemberian diminum sebelum atau setelah makan pada malam hari. Golongan beta blocker, contoh obatnya yaitu propanolol, untuk pasien penderita angina pectoris atau nyeri dada. Kontraindikasi, hipersensitif, asma, dan gagal jantung kognitif. Efek sampingnya ada hipotensi, bradiaritmia, diare. Pemberian diminum dengan atau tanpa makanan. Golongan kalsium channel blocker atau CCB, contoh obatnya yaitu ada amlodipin, untuk pasien lansia dan penderita angina. Kontraindikasi, hipersensitif, wanita hamil, dan shock kardiogenik. Efek samping, hipotensi, edema, sakit kepala. Pemberian, diminum dengan atau tanpa makanan. Golongan diuretik, contoh obatnya yaitu ada furosemid,
untuk pasien dengan edema. Kontraindikasi, hipersensitif, wanita hamil dan gagal ginjal. Efek samping, hipotensi, gangguan elektrolit. Pemberiannya diminum setelah makan pada pagi atau siang hari. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Kendalikan hipertensi dengan patuh. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap diet dengan gizi seimbang. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Berikut ini referensi yang digunakan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.